Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam. sama dengan kami berdua di sini. Sekarang narasumber yang udah didatangkan adalah Mbak Diah Utami, atau kita sering panggilnya dengan sapaan Mbak Diah. Mbak Dew. Salah. Maaf, senior. Mbak Dew ini salahnya masih keluarga dengan aku gitu, walaupun banyak ya ininya ceritanya gitu, tapi intinya kita itu masih keluarga. Alhamdulillah ketemu juga di sini. Mbak, ini udah duluan nih di perwakilan Jawa Tengah ya kan. Kemudian untuk penugasan pemeriksaan itu yang sangat berkesan itu Mbak, aku pengen tahu sehingga nanti mungkin tipsnya bisa di-share ke kita gitu. Kita bisa banyak belajar juga dari pengalaman Mbak Diu. Ya, terima kasih ya Mbak Sisa atau Dik Sisa ini. Kalau kita langsung ke pertanyaan tadi terkait bagaimana di dalam pekerjaan itu kita berkarir, maksudnya kesuksesan kita di situ. Nah, kalau saya sih pribadi memandang pekerjaan itu senang dulu, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana membuat kita menjadi senang dengan pekerjaan. Misalnya kalau seperti kita kan pemeriksa nih, dengan harus melihat banyak dokumen, wawancara dengan banyak orang, kadang juga ketemu orang yang nyebelin. Nah, justru kita membuat itu menjadi tantangan dan jangan sampai menjadi beban. Misalnya kalau saya prinsipnya adalah anggaplah bekerja itu seperti main, seperti kita bertamasya, karena di situ kita akan memperoleh banyak pengalaman, banyak ilmu yang nanti bisa kita improvisasi dan kita kembangkan sendiri seperti itu. Ini malah muter-muter ya kayaknya. Ya, enggak juga Mbak. Tapi intinya seperti itu. Jadi jangan pernah bosan dengan pekerjaan. Jadikanlah itu sebagai tantangan kita menaklukkan pekerjaan itu. Nah, itu yang membuat kita senang seperti itu. Kalau saya sih, saya senang seperti itu. Jadi memang hati itu harus bahagia Mbak. Iya. Manapun kita ditugaskan, terus kondisi bagaimanapun kita harus menerima, legowo, ikhlas, bahagia. Jadi bekerja itu senang ya Mbak. Iya. Dan satu lagi kita harus ridho dengan apa yang diberikan atasan kita kepada kita. Misalnya kita diberi tugas dengan orang yang kita nggak suka atau dengan entitas yang kita nggak cocok, kita tetap harus ridho karena di situ nanti akan terbuka jalan untuk bisa menaklukkan, istilahnya seperti itu. Iya Mbak Dew. Kadang banyak dari kita sendiri itu suka pusing duluan gitu sebelum penugasan, udah mikir ini mikir itu, sudah berprasangka yang tidak baik. Padahal kalau kita nikmati perjalanannya, kita bisa menerima segalanya, itu lebih ridho, lebih indah, lebih bahagia dan ringan dalam menjalankan penugasan. Apalagi biasanya kalau ibu-ibu diberikan tugas yang agak jauh ya, agak lagi jauh, misalnya ke Cilacap atau ke Blora atau mungkin ke Rembang, itu pasti udah, aduh ini gimana bisa pulang apa enggak. Tapi kalau kita sudah ridho, nanti pasti ada jalan. Mungkin kita nggak bisa pulang di rumah tertata sendiri. Nah, itu yang harus kita yakini. Iya, iya Mbak, siap. Nah, Mbak ini punya putra 2. Iya. Ya Mbak, paling besar usianya berapa Mbak? Usianya yang paling besar 16 tahun. 16 tahun. Yang kecil 16 tahun, ya. 12 tahun. 12 tahun. Nah, usia-usia ini adalah usia yang beranjak remaja ya, atau sudah remaja ya? Sudah remaja. Labil lah. Remaja labil lah gitu kalau orang. Tapi bisa diberi nasihat ya, bisa diberi pesan bagaimana menjaga rumah, menjaga diri di rumah ya Mbak. Iya. Alhamdulillah itu kalau untuk anak-anak itu kita tanamkan dulu bagaimana dia bersyukur memiliki kita, orang tua kita. Tapi sebelumnya kita juga harus mengungkapkan bahwa kita bersyukur mempunyai anak mereka. Nah, itu nanti di situ akan keluar rasa kepercayaan dengan orang tua. Jadi apa yang kita omongkan itu dia langsung bisa masuk itu. Terus yang kedua, bagaimana menanamkan anak-anak itu tadi kan sudah percaya dia mau cerita atas segala hal yang dia temuin, karena kan kita nggak sering di rumah nih. Nah, bentuk pengawasannya adalah ceritanya dia. Jadi mereka juga punya
rasa keterbukaan, Iya. kepercayaan kepada Iya. orang tua. Dan yang pasti kita harus bisa masuk ke dunianya, jangan dia dibawa ke dunia kita. Kalau anak remaja itu kan masih seneng main, cari teman, Iya. ya udah kita ikut ke dunia dia. Itu jangan, wah kamu harus begini, harus begitu, nanti dia akan lari dari situ. Ini Mbak Deo ini hebat sekali. Selain karirnya bagus di kantor, juga sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab mendidik dan membesarkan anak-anak. Mudah-mudahan saya, adiknya, teman-teman yang menyimak juga bisa belajar dari pengalaman Mbak Deo. Nah, Mbak Deo ini hobinya apa, Mbak? Hobinya apa ya? Kalau hobi itu sebenarnya saya hobinya itu membaca sebenarnya. Cuman karena sudah adanya YouTube, sudah adanya sosmed, itu jadi bergeser gitu. Jadi saya sering mencari di YouTube atau di sosmed itu hal-hal yang menambah wawasan kita untuk menapaki yang zamannya sudah berbeda dengan zaman-zaman kita sebelumnya. Gitu. Ya, Itu aja sih. Karena dengan membaca dulu, kalau guru kita pesannya, membaca adalah jendela ilmu dan jendela dunia gitu. Ya nanti bisa berbagi tips lagi Mbak, gimana rasanya kita bisa membaca sampai selesai gitu. Karena membaca kan ada yang suka poin-poinnya, membaca secara screening, nggak step by step, tapi pengen tahu kesimpulannya. Karena ada yang ingin dan menikmati membaca itu sedikit demi sedikit. Ya, kalau menikmati membaca tuh tiap bab itu kan sebenarnya ada judul ya. Dan di judul itu kan kita pasti akan bertanya, ini maksudnya apa? Nah, kita cari di situ sampai ketemu. Biasanya saya juga bacanya nggak satu-satu gitu, berambiang dulu. Kalau pas ketemu yang di pertanyaan saya cermati gitu. Itu yang mungkin agak buat cepat ya. Cuman kalau baca cuman sekilas semua ya enggak sih. Nah, intinya menjawab dari tadi apa yang menjadi pokok bahasan yang di judul tadi. Jadi rasanya kalau sekarang ya membaca soft copy itu lebih dimudahkan karena bisa mencari poin yang mau kita cari. Nah, kalau buku hard copy yang tebal itu kan ya emang harus pelan-pelan. Mbak, saya suka baca tapi baca novel. Loh sama, saya malah bacanya bahasa komik. Baca novel, baca yang nggak berat ya. Kalau berat kadang suka mikir sama capek. Betul, saya sukanya baca komik Tintin itu terutama, sampai sekarang masih tak bulan-baleni. Selain hobi baca, Mbak, mungkin ada hobi atau kegiatan di luar rumah kayak olahraga? Iya, olahraga suka juga, teman kadang keterbatasan waktu, sama itu berinteraksi dengan tumbuhan, binatang itu saya hobi juga. Kan saya paling suka kalau binatang kan kucing. Nah, itu kucing itu sampai kadang saya ajak ngobrol, sampai kadang mungkin enggak itu benar apa enggak, sampai perasaannya itu bisa kayak dia tahu maksud saya dan saya tahu maksud dia gitu. Sampai seperti itu gitu. Entah itu halu atau apa enggak ngerti. Tapi kenyataannya sampai seperti itu kalau kucing. Terus ini mulai seneng sama ikan. Kalau suami saya memang burung, tapi kalau burung saya belum begitu. Ini sampai diternakkan, Mbak, ikan ya? Iya, ikan berusaha pembesaran itu. Kalau kucing sih enggak sih, kalau kucing 2 aja karena terlalu repot untuk. Seneng ya Mbak buat ngisi di rumah, buat me time gitu. Selain ngurus diri sendiri, ngurus suami, anak-anak, juga ngurus binatang dan tumbuhan ya. Kalau tumbuhan tanaman juga, tanaman tapi dulu sih anggrek, sekarang karena sering jauh dari rumah ya agak berkurang, terus ada beberapa yang mati karena anggrek itu tumbuhan yang agak manja, jadi harus sering kita lihat, kita sentuh kayak gitu. Apa yang dipegang Mbak Deo itu kayaknya berhasil. Kemarin coba pengen budidaya anggrek juga nggak bisa. Memang perlu ketekunan tangannya juga loh Mbak, ngaruh ya. Ya intinya kalau itu tadi mungkin dengan hati ya, perasaannya kayak kita kayak deket gitu sama anggreknya, ya nanti dia bisa tumbuh. Sama kucing juga harus gitu. mulai belajar. Jadi ini emang bener sih, kadang dengan binatang kesayangan pun atau benda-benda mati yang sudah
memberi yang sudah bermanfaat untuk kita, terus kemudian kita berikan terima kasih. Betul. Itu rasanya beda gitu rasanya. Makanya kalau di status tuh kayak ngobrol sama benda mati sama motor, ya udah kamu istirahat dulu sebentar. Nah nanti itu ikut ke sana. itu kebiasaan aku terakhir ini aja Mbak. Saya juga itu memang, sudah seperti itu. Kayaknya kita jadi lebih menghargai, jadi lebih eman-eman gitu. Karena itu terinspirasi dari anak saya yang gede itu, kalau misalnya lagi tugas itu dia mesti ngobrol, wah enak ya jadi kopernya ini ikut ibu, aku tak jadi koper aja. Nah saya jadi terus akhirnya oh iya bisa juga benda itu kayak seakan-akan ikut dengan kita, terus selalu kemana-mana menemani kita gitu, kayak gitu. Iya Mbak, nanti kita coba. Kalau yang belum barangkali bisa mencoba. Ini juga menyuarakan suara hati. Kalau kita kadang kan susah nyari teman curhat ya. Iya. Tapi kita kalau curhat ke tempat-tempat yang atau binatang kesayangan, tempat yang pas itu agak lebih terjaga privasinya. Paling tidak itu menambah kebahagiaan. Kebahagiaan juga. Nah, itu kan yang kita cari kan kebahagiaan. Kebahagiaan kan bukan dari materi atau apa. Ya kan. Benar. Tapi sebenarnya dari rasa syukur yang kita miliki. Siap Mbak Deu, terima kasih wajangannya. Sama-sama, ya. Kita juga sama-sama belajar ini. Terus sekarang mau nanya nih, dengan kondisi badan yang fit sekarang, Ya. kira-kira apa yang dikonsumsi Mbak Deu? Kalau saya sih intinya seimbang aja. Jadi misalnya apa ya, dan nggak berlebihan. Kalau misalnya makan ya saya paling tidak ada nasi, terus ada protein, sayur. Terus kalau buah sih kadang males nyarinya gitu. Tapi yang penting apa yang jadi kebutuhan di tubuh kita, insya Allah saya usahakan seimbang gitu aja. Kalau olahraga juga nggak, kadang ya waktu tadi, kadang kita paling nggak seminggu lah sekali itu harus ada olahraga. Iya Mbak, pernah kan waktu kita sempat satu penugasan, Mbak suka bikin ini rimpang gitu ya Mbak ya, diseduh. Itu masih Mbak sekarang? Kalau sekarang sudah karena sudah, kalau dulu kan masih di rumah ya, sekarang kan di mes sendiri itu udah nggak begitu ya, untuk menyediakannya rutinitas ya. Kalau di rumah masih, cuman kalau sekarang udah ya itu sebenarnya bagus ya, karena saya juga ikut Mbak Deu, jadi sekarang masih terbawa, jadi itulah ilmu itu bisa ditularkan, kemudian bisa dibagikan ke teman-teman juga. Jadi yang diseduh pada pagi hari itu nggak teh lagi Mbak, nggak kopi, tapi ya jahe, kunyit, serai, tambah ketumbar. Paling tidak kalau di rumah di mes itu bangun tidur air putih hangat 1 gelas. Nah itu enggak ya saya pikir itu sebagai penggantinya rimpang tadi. Karena kalau di rumah sih iya, cuman kalau di sini kan harus menyediakan terus tempatnya, karena kan hanya di kamar ya. Jadi kayaknya repot gitu loh. Kalau di rumah sih gampang gitu. Nanti suatu saat ada lemon, bisa diberi perasan lemon, minum air hangat, pakai seger air lemon enak juga ya, di perut juga enak. Kadang suka bawa bekal nih Mbak ke kantor, jadi kalau pengen jajan yang manis-manis kemasan, biskuit, jadi gantinya air rimpang atau jus Mbak, lebih bagus, jus sayur buah. Terus cemilannya juga ya Mbak, cemilannya kalau bisa ya nggak gorengan. susah banget itu. Iya. Gorengan. Kalau saya sih cemilan paling enggak yang kacang-kacangan itu. Iya. Karena itu juga agak mengenyangkan juga. Kalau enggak ya kalau ada buah ya buah. Cuman karena itu kadang males beli buah. Kalau di rumah sih saya usahakan ada buah. Iya, kalau pas hilaf itu langsung di skip, minum air putih banyak, jadi keinginan untuk makan ngemil yang lain tuh udah berkurang. Paling tidak itu loh, kalau saya sih Kak ada yang botol motivasi minum itu alhamdulillah tercukupi terus itu. Alhamdulillah. Pokoknya target kita. Iya, karena kan ada waktu-waktunya tuh, jam segini kok belum, langsung minum dulu. Emang bener-bener motivasi. Nggak cuma nama botolnya motivasi, emang bener-bener motivasi. Ya, itu
Ya seperti itulah. Makasih Mbak Deu bincang pagi Sama-sama. hari ini. Terima kasih Mudah-mudahan juga. semua yang disampaikan Mbak Deu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, saya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, sukses terus. Jangan lupa kita semua yang ada di sini ya Mbak. Insya Allah nggak lupa, kalau dengan Jateng nggak pernah lupa. Iya. Pengennya kan balik lagi. Amin. Baik, terima kasih semuanya sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.